Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang di acara Pesta Podcast Edukasi Tabanan dari channel YouTube KPP Pratama Tabanan. Bersama saya Onifala, dan pada kesempatan ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan tamu spesial, yaitu Mbok Niputu Desriana Dewi. Halo Mbok. Halo Mas Oni, halo semutan pajak semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Desriana Dewi, biasanya dipanggil Dede. Saat ini saya merupakan fungsional penyuluh di KPP Pratama Tabanan. Oke, sehat selalu ya Mbok Dede? Sehat-sehat Mas Oni. Oke, siap. Nah, Sempotan Pajak, seperti yang sudah kita ketahui, kita sedang berada di penghujung tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan beralih ke tahun 2023. Semoga ya Sempotan Pajak, di tahun baru ini kita akan mendapatkan berkah-berkah yang baru, kesempatan-kesempatan baru, dan lembar-lembar yang baru juga ya. Amin. Astagfirullah. Semoga rezekinya lancar selalu ya Sempotan Pajak. Amin. Nah, kemudian Sempotan Pajak ini, karena kita pergantian tahun yang baru, tentu saja kita akan memulai kewajiban perpajakan lagi, yaitu SPT tahunan. Nah, Mbak Dede ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu SPT tahunan? Mungkin ada beberapa Sempotan Pajak yang mungkin belum mengetahui terkait kewajiban perpajakan yang satu ini ya Mbak Dede. Ya, baik Mas Oni. Jadi SPT tahunan ya Mas Oni ya, semutan pajak semuanya. Jadi SPT tahunan itu merupakan perpanjangan nih dari surat pemberitahuan tahunan. Nah, ini merupakan sarana administrasi bagi wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi nggak hanya mengklaim hak nih, tapi juga bisa menunaikan kewajiban. Jadi bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dengan status aktif, memang memiliki kewajiban untuk lapor 1 tahun sekali. Nah, makanya disebutnya SPT tahunan nih Mas Oni, karena lapornya cuma 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya, karena sebenarnya bagi subjek pajak sendiri itu ada 4 kewajiban dasar sebenarnya sih kita menyebutnya ya di dalam perpajakan itu. Kewajiban untuk daftar NPWP jika memang sudah waktunya daftar NPWP, lalu menghitung sendiri pajaknya, melakukan pembayaran, dan melakukan pelaporan. Nah, ini SPT tahunan merupakan kewajiban yang terakhir nih, kewajiban keempat untuk lapor SPT dia. Oke, baik. Jadi memang termasuk dari salah satu 4 kewajiban utama seorang wajib pajak ya, yaitu mendaftarkan diri, kemudian menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajaknya yang terutang. Benar sekali Mas Oni. Untuk SPT tahunan sendiri ini untuk orang pribadi ya, ini ada berapa jenisnya sih? Kemudian untuk bentuknya sendiri, mungkin ada Sempotan Pajak yang mungkin bahkan belum pernah melihat seperti apa bentuk SPT, apa itu formulir atau mungkin checklist, itu seperti apa ya Mbok? Nah, jadi semutan pajak semuanya, jadi bisa jadi nih ada wajib pajak yang baru terdaftar gitu Mas Oni ya, atau karena ini sifatnya kan 1 tahun sekali ya, jadi mungkin ada yang lupa atau terlewat seperti itu. Jadi SPT tahunan orang pribadi itu ada 3 jenis. Jadi yang satu namanya 1770 SS kita sebutnya, itu bagi wajib pajak dengan status karyawan memiliki penghasilan di bawah 60 juta dalam setahun. Kemudian yang kedua adalah 1770S. Nah, itu bagi wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan, penghasilan di atas 60 juta dalam setahun. Dan yang ketiga ada formulir 1770 biasa, jadi tanpa S atau SS, itu bagi wajib pajak orang pribadi dengan usaha, dengan penghasilan sebagai usaha ya, atau usahawan. Nah, itu ada 3 jenisnya. Oke. Nah, untuk SPT tahunan itu ada kurang lebih, untuk bentuknya tadi ada berapa? Untuk tadi bentuknya sendiri kan tadi sudah ada 3 jenis formulir. Nah, bentuknya sendiri nih Mas Oni itu ada 2 ya sebenarnya. Jadi ada yang bentuknya itu manual, jadi hard copy, kita print, isi tulis tangan. Kemudian juga ada bentuknya yang berupa elektronik. Nah, jadi file dia. Jadi bentuknya sama seperti manual tapi dalam bentuk digital atau file elektronik. Oke, sangat canggih sekali ya Mbak Dede. Jadi untuk wajib pajak atau Sempotan Pajak ini tidak perlu lagi mencetak formulir perpajakan dalam bentuk kertas yang berlampir-lampir. Cukup download saja nggih dalam bentuknya tadi PDF SPT namanya. Nah, untuk pelaporannya sendiri, untuk baik yang dalam bentuk kertas ataupun yang sudah ISPT ini, bagaimana caranya Mbak? Nah, jadi untuk pelaporan sendiri Sempotan Pajak kalau dulu memang itu hanya manual ya, jadi diisi, ditulis tangan, kemudian datang ke kantor disampaikan. Nah, sekarang Sempotan Pajak semuanya, jadi selain tadi untuk yang memilih melaporkan pelaporan yang hard copy manual, selain datang juga bisa nih melakukan pengiriman via jasa ekspedisi, via pos tercatat gitu ya, ke kantor pajak tempat terdaftar. Sedangkan kalau untuk yang memilih melakukan pelaporan online, nah ini yang tadi ya, yang bentuknya file isian, itu pelaporannya secara online juga.
Jadi melalui website namanya DJP Online. Jadi bisa kapan saja nih lapornya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, itu bisa melakukan pelaporan karena sifatnya real time atau online. Oke, jadi bisa dilaporkan kapan saja dan di mana Iya, saja nggih. benar Jadi sekali Mas Oni. oke, malam-malam pun juga bisa ataupun setelah pulang kerja bisa atau setelah ngopi-ngopi pagi itu juga bisa kalau ada waktu nggih. Nah, sebelum lapor nih Mbak Dede, apa saja sih hal-hal atau berkas-berkas atau data-data yang perlu dipersiapkan oleh para semoton pajak ini? Nah, jadi bagi semoton pajak semua yang akan melakukan pengisian SPT tahunan untuk dilakukan pelaporan, itu memang sebaiknya disiapkan dulu nih dokumen pendukungnya supaya nanti pas ngisi nggak bingung, ini data dari mana ya kayak gitu ya. Jadi silakan bagi wajib pajak orang pribadi dengan status pembukuan nih, jadi punya pembukuannya, mungkin omset sudah besar ya, silakan disiapkan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi dengan status usahawan ini masih kecil-kecilan, menengah ke atas atau menengah ke bawah atau UMKM ya kita sebutnya, dengan omset di bawah 4,8 miliar, silakan disiapkan rincian daftar peredaran bruto per bulan dan juga disiapkan bukti pembayaran kalau memang seandainya sudah melakukan pembayaran selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan sebagai karyawan, silakan disiapkan bukti potong pajak dari kantor. Nah, bisa berupa nih, ada yang diberikan dari kantornya berupa formulir 1721 A1, A2, bukti potong PPh 21 atau bukti potong lainnya. Itu saja. Nah, untuk batas waktu terkait pelaporan SPT tahunan ini sampai kapan ya, Bu? Nah, jadi semotan pajak semuanya dalam aturan tuh disebutkan Mas Oni. Jadi diberikan nih batas waktunya untuk pelaporannya itu paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya. Jadi sebagai contoh, kalau untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022 itu paling lambat dilakukan pelaporan di 31 Maret 2023. Nah, jadi masih diberikan waktu 3 bulan nih, Januari sampai dengan Maret. Oke, berarti cuma sampai Maret saja nggih ya, Mbak? Oke. Tuh, ada 3 bulan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus SPT-nya. Tapi tentu saja alangkah lebih baiknya untuk lapornya tepat waktu ya, Mbak Dede. Benar sekali. Ya, jangan sampai nanti untuk pelaporannya mepet-mepet tanggal 31. Takutnya kan ada kejadian-kejadian yang tidak Ya, bisa force kita majeure tutup. ya, atau emergency ya. Kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi kita bisa antisipasi ya dengan benar. melakukan pelaporan lebih dahulu. Contohnya mungkin websitenya sedang crash, saking banyaknya mengakses pada saat itu, atau mungkin ketika datang ke kantor pajak antriannya membludak. Jadi jangan sampai mungkin terkena kejadian seperti itu. Lapornya mungkin bisa dipercepat atau di awal bulan ya. Oke. Nah, untuk Mbak Dede ini kalau misalnya kemungkinan terburuk wajib pajak atau semoton pajak ini pelaporan terlambat atau mungkin lupa jadi tidak lapor sama sekali, apakah ada dendanya atau sanksinya ya, Bu? Ya, Mas Oni. Jadi semotan pajak semuanya memang ini sudah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Memang itu kalau ada keterlambatan pelaporan SPT atau tidak melakukan pelaporan SPT tepat waktu, itu memang ada denda sebesar 100.000 untuk orang pribadi. 100.000. Sayang sekali ya. Sayang sekali Mbak Dede. Jangan sampai nanti kalau semoton pajak lagi santai-santai, tahu-tahu dapat surat cinta dari kantor pajak ya, isinya tagihan 100.000. Sangat disayangkan ya Mbak Dede. Nah, untuk Mbak Dede, kalau misalnya ada wajib pajak yang mungkin ingin bertanya-tanya terkait mungkin tata cara pembuatan peredaran bruto bagaimana, atau tata cara submit SPT tahunan itu bagaimana, kira-kira bisa bertanya kemana ya Mbak Dede? Nah, apabila semoton pajak memiliki pertanyaan, ingin konsultasi atau kendala seperti itu, silakan bisa datang langsung ke kantor pajak untuk layanan konsultasi perpajakan. Jadi untuk layanan konsultasi perpajakan di meja helpdesk kami itu setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk pelayanan. Nah, perlu diinformasikan juga nih, diingatkan kembali ke wajib pajak. Jadi kewajiban untuk melakukan pengisian, kemudian kewajiban untuk melakukan pelaporan itu merupakan tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri. Kami sebagai petugas pajak di kantor pajak sifatnya hanya memberikan konsultasi atau membantu. Jadi menginformasikan, oh pengisian seperti ini, yang disiapkan seperti ini. Tapi yang mengisi, yang menandatangani dan melakukan pelaporan tetap wajib pajak itu sendiri. Oke, jadi memang kewajiban dari wajib pajak itu sendiri ya. Iya, Kami benar dari sekali, kantor Mas Oni. pajak hanya membantu ya, memfasilitasi ataupun memberikan panduan dan kemudian kebijaksanaan mungkin kalau ada. Nah, untuk biaya-biaya atas konsultasi itu berapa ya Mbak Dede? Nah, untuk layanan konsultasi perpajakan dan saran dan administrasi perpajakan itu
bebas biaya ya, tidak ada Bebas biaya. biayanya karena ini merupakan bagian dari layanan publik, jadi memang sifatnya gratis. Gratis ya, nggak mengeluarkan sepeser pun. Jadi untuk semotan pajak jangan khawatir, jangan ragu, langsung datang ke kantor pajak saja apabila memiliki pertanyaan ataupun kendala terkait SPT tahunan. Tidak hanya SPT tahunan, semua pertanyaan mengenai perpajakan juga bisa ditanyakan ke kami. Nah, untuk semotan pajak yang mungkin kesulitan ataupun terkendala untuk datang langsung ke kantor pajak, apakah ada saluran lain untuk bisa berkomunikasi ke kantor pajak? Nah, jangan khawatir nih semotan pajak dan Mas Oni. Jadi, selain layanan konsultasi onsite atau datang langsung ketemu dengan petugas pajak, itu kami memiliki layanan saluran yang lain nih. Jadi bisa live chat langsung dengan petugas melalui website www.pajak.go.id. Kemudian kami juga ada layanan konsultasi via telepon di 1.500-200 untuk ring pajak. Lalu kami juga memiliki akun Instagram, kemudian Twitter @ringpajak, dan kalau di kantor pajak setempat itu biasanya ada layanan konsultasi WhatsApp nih, dan ada juga WhatsApp email. juga. Iya, Oh, kalau untuk lengkap email, sekali. iya untuk email di Tabanan sendiri itu di kpp.908@pajak.go.id, dan jangan lupa nih untuk follow Instagram kami di @pajaktabanan. Mantap sekali, sangat lengkap ya Mbak Dede untuk saluran komunikasinya ya. Jadi jangan ragu nih. Sekali lagi apabila memiliki pertanyaan ataupun kendala terkait perpajakan, jangan ragu untuk hubungi kami pada layanan-layanan tersebut. Nah, mungkin seperti itu edisi podcast pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kendala atau penyampaian yang mungkin kurang mengenakan di hati para semotan pajak. Nah, saya Onifala. Dan saya Dede. Kami izin pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa pada edisi podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om.